Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang diajarkan oleh Bapak Guru Putra Suri Alim yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jayadi. Saya dari kelas 12 IPA 4. Manfaat kemampuan TIK dan informatika yang pertama adalah manfaat TIK bagi pemerintahan. Pemerintahan, kita sering mengenal dengan istilah e-government. E-government adalah teknologi yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan informasi, layanan bisnis bagi masyarakat. Yang kedua adalah untuk mencegah adanya transparansi oleh aparat pemerintahan dan pemerintahan tersebut. Yang ketiga adalah untuk mencegah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat adalah untuk mempererat hubungan antar negara, antar kota maupun antar provinsi. Pemanfaatan teknologi informasi yang kedua adalah di bidang perbankan. Di bidang perbankan sering sekali kita sebut dengan istilah ATM atau ATM mobile, BCA mobile, seperti yang lainnya. Di bidang perbankan, teknologi informasi sangat berkembang secara pesat. Sepertinya adanya bank digital maupun ATM digital. Tujuannya adalah mempermudah kita dalam melakukan transaksi, agar tidak perlu capek-capek ke bank. Kita tinggal duduk saja di rumah, kita bisa melakukan transaksi. Yang kedua adalah untuk mempersingkat waktu kita dalam menabung. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke bank membawa uang banyak. Sekarang kita tinggal bisa duduk di rumah. Kita bisa memasuki uang kita melalui rekening tersebut, melalui handphone. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Sahrapati Akbar dari kelas 12 keempat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang manfaat kemampuan di bidang transportasi. Transportasi merupakan proses pengiriman barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memanfaatkan alat atau kendaraan khusus. Fungsi transportasi adalah untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Transportasi juga berperan sebagai memperlancarkan perpindahan manusia dan barang. Tidak hanya itu saja, transportasi juga berperan sebagai media yang mengembangkan pembangunan di kawasan tertentu. Di bidang ekonomi sendiri tersebut, transportasi juga sangat berperan penting, karena transportasi bisa dijadikan sebagai media pendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional lewat bisnis angkutan umum pada masyarakat setempat yang membutuhkan akomodasi khusus suatu tempat. Manfaat transportasi yaitu satu, pengatur lalu lintas kereta menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur yang khusus yang harus dilalui. 2. Sistem navigasi dalam kapal membantu pengarahan jalan kapal. 3. Kapal dikendalikan oleh mesin yang menggunakan sistem komputer. 4. Mesin dalam pesawat menggunakan sistem komputer. 5. Alat yang digunakan astronot juga menggunakan sistem komputer. 6. Sistem komputer tersebut yang ada di ruangan pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu TIK dalam bidang pendidikan. Manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapat ilmu. Pendidikan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkup sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat pelajaran TIK bagi siswa, antara lain dengan adanya pelajaran TIK, siswa dapat dengan mudah menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan pengolahan angka, pengolahan kata, dan presentasi, dan lain-lain. Pelajaran TIK juga mempermudah siswa dalam mengenal internet dan memanfaatkannya untuk komunikasi dengan teman, keluarga maupun saudara yang jauh. Siswa mempunyai pengetahuan yang luas tentang dunia luar serta informasi dari berbagai belahan dunia secara cepat, mudah, murni, dan lain-lain. Pelajaran TIK menjadi bekal bagi siswa dalam menempuh masa depan yang semakin deras dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.
Terus dengan adanya pelajaran TIK yang diberikan kepada siswa, maka siswa dapat memfungsikan komputer dan internet secara maksimal sebagai media belajar yang efektif. Selain itu, siswa juga bisa memperoleh informasi yang beragam dan menarik sehingga mereka akan lebih mudah dan senang dalam belajar. Apalagi jika siswa butuh hiburan, mereka bisa membuka situs-situs yang menyediakan hiburan-hiburan seperti permainan, game, dan lain-lain. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Septian Zagultom dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yang kelima, yaitu tentang manfaat TIK dan komunikasi dan teknologi informasi. Intelligence digital, TIK berperan penting di dunia terutama pada era informasi seperti pada saat ini. TIK menimbulkan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. TIK telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Peranan dan manfaat TIK berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari bekerja, belajar, sosialisasi, hingga bermain. Era digital telah mengubah cara orang berkomunikasi, berjejaring, mencari bantuan, mengakses informasi, dan belajar. TIK. 1. TIK meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi. 2. TIK menghemat biaya. 3. TIK melindungi informasi dan data rahasia. 4. TIK menghilangi hambatan budaya. Salah satu contohnya yaitu melalui telekonferensi diskusi dapat dilakukan dari jarak jauh. Kita menjelaskan yang keenam, yaitu manfaat TIK di bidang kesehatan. Dengan kehadiran dan kemajuannya, TIK tersebut menjadi angin segar salah satu bagi sektor kesehatan. Report dari laman Kemkes, penerapan TIK di bidang kesehatan bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penerapan TIK untuk manajemen kesehatan serta penerapan TIK untuk pelayanan kesehatan. Proses integrasi antara pemanfaatan TIK dengan manajemen kesehatan dilakukan melalui sistem pelaporan terpadu. Penggunaan sistem tersebut dapat membuat proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya kesehatan akan lebih cepat. Manfaat TIK di bidang kesehatan bisa mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien. Kemudian, manfaat TIK di bidang kesehatan juga dapat membantu mengatasi masalah langkahnya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh seperti telemedicine, teleconsultation, serta teleradiologi. 1. Manfaat TIK di bidang kesehatan bisa membantu pelaksanaan surveillance, epidemiologi penyakit atau pengamatan kejadian penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian tidak terduga dari penyakit bisa diantisipasi dengan lebih cepat. Kemudian, manfaat TIK di bidang kesehatan bisa membantu deteksi berbagai problematika kesehatan seperti peningkatan gizi buruk, peningkatan penderita malaria, diare, demam berdarah dengan lebih dini. Dengan TIK, maka penyakit pasien bisa dideteksi lebih detail. Selanjutnya, manfaat TIK di bidang kesehatan bisa membantu deteksi berbagai macam jenis penyakit cukup melalui internet, baik puskesmas, laboratorium, apotek, maupun praktek swasta, mampu melakukan transfer data pasien secara elektronik. Bahkan, manfaat TIK di bidang kesehatan bisa membantu untuk mengetahui macam-macam jenis obat lainnya melalui hanya internet. Dengan TIK, diagnostik tetapi perawatan bisa lebih mudah. TIK juga bisa mengubah pola juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Sebab saat ini ada sistem smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kartu tersebut bisa membantu juru medis. Kemudian kehadiran produk kemajuan TIK seperti robot juga membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi yang mampu menunjukkan letak tumor di dalam tubuh pasien. Langkah pemerintah untuk mempercepat penerapan TIK di bidang kesehatan. Untuk mendorong kecepatan penerapan TIK di bidang kesehatan, maka pemerintah akan menerapkan 3 strategi yang terdiri dari 1. Penguatan kebijakan serta perencanaan terkait penerapan TIK. 2. Pengintegrasian sistem informasi. 3. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM, khususnya SDM profesi sebagai tenaga pengelola sistem informasi kesehatan. Dari poin terakhir, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa pengembangan SDM khususnya pada sistem informasi menjadi salah satu faktor kunci agar manfaat TIK di bidang kesehatan bisa dirasakan dengan segera secara merata di seluruh Indonesia. Sebab tanpa SDM yang mumpuni, baiknya infrastruktur TIK yang sudah ada tidak akan memberi manfaat signifikan. Maka dari itu dibutuhkan pelatihan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan SDM tersebut. Salah satu contohnya yaitu penggunaan e-health dalam memantau kondisi pasien. Sekian dan terima kasih. Halo
semua, perkenalkan nama saya Serifina Pane dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang ke-7 yang berisi tentang manfaat TIK di bidang pertanian. TIK dapat mempermudah petani dalam mendapat informasi pasar, input produksi, dan tren konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian mereka. Informasi dari internet berfungsi memberi informasi kepada para petani dalam pemeliharaan tanaman dan hewan, pemberian pupuk, ramalan cuaca, dan harga pasaran. Internet juga bermanfaat untuk mengkoordinasikan penanaman agar persediaan di pasar lebih teratur dan normal. Jika para petani memerlukan informasi khusus yang tidak dapat segera dilayani oleh para petugas penyuluh pertanian, maka mereka bisa mendapat informasi tersebut dari internet. Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional. Yang kedua, membuka akses kepada petani terhadap informasi pertanian untuk yang A, meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya. Yang B, meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan posisi tawarnya. Yang C, meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usaha tani dan merealisasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan, dan kemampuan pasar yang menyerap output. Yang ketiga, mendorong pelaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Yang keempat, memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal atau indigenous knowledge yang dapat diakses secara lebih luas untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Nah, salah satu contoh penerapan TIK untuk mendukung kemajuan sektor pertanian Indonesia itu seperti adanya aplikasi Indo atau sistem aplikasi petani Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahel dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang ke-8, yaitu manfaat kemampuan TIK di bidang perdagangan. Nah, perdagangan merupakan salah satu di bidang pekerjaan di masyarakat yang sekarang ini cukup tinggi keterkaitannya dengan perkembangan TIK. Dengan memanfaatkan perkembangan TIK, perdagangan online telah masuk ke pelosok negeri. Berbagai online shop sudah hadir di sekitar kita, dan berbagai online shop juga mempunyai kebutuhan dapat dilayani di online shop. Online shop merupakan jenis e-commerce yang didirikan secara mandiri tanpa adanya pihak ketiga. Berjualan melalui online shop, pemilik dituntut untuk lebih mandiri. Hal ini karena pemilik harus membuat website online shop-nya sendiri atau memantau perjualanannya sendiri. Dengan berjualan secara online shop membutuhkan modal yang relatif kecil, tetapi dapat menghasilkan pendapatan yang besar karena jaringannya, pemasarannya luas dan tak terbatas. Selanjutnya, dilansir dari laman sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, melalui penggunaan TIK di bidang perdagangan, para pedagang maupun perusahaan bisa mendapatkan kemudahan atau keuntungan yang turut membantu dalam meningkatkan jumlah laba yang didapatkan. Nah, di sini saya akan beritahu beberapa manfaat penggunaan TIK di bidang perdagangan, yaitu yang pertama, dari sudut pandang penjual antara lain, yang pertama, perusahaan bisa menjangkau target pemasaran yang lebih luas. Hal ini karena pembeli yang tidak dibatasi tempat maupun waktu. Yang kedua, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang ketiga, terdapat pengeluaran yang lebih sedikit karena tidak butuh karyawan yang begitu banyak. Yang keempat, harga barang ini lebih jadi murah dan karena biaya operasional yang bisa ditekan dan lebih murah. Yang kelima, mudah dalam melakukan pendataan. Yang keenam, mudah bertransaksi. Yang ketujuh, mempermudah pencarian data perdagangan. Yang kedelapan, mempermudah dalam pengaturan produk. Yang kesembilan, mudah dalam mempromosikan produk. Sedangkan dari sisi lain, yaitu sisi pembeli, turut merasakan keuntungan adanya perkembangan TIK dalam bidang perdagangan seperti
Yang pertama, pembeli tidak perlu ke toko untuk membeli barang yang dibutuhkan. Yang kedua, pembeli bisa menghemat waktu serta biaya perjalanan. Yang ketiga, pembeli bisa membeli barang dari luar negeri dengan lebih murah. Yang keempat, para pembeli juga bisa membandingkan harga melalui internet. Nah, contoh yang seperti saya bilang itu ada di online shop. Dan itu sudah banyak di Indonesia ini membuka beberapa banyak online shop seperti jual baju, jual sepatu, dan segala macam di online shop tersebut. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, saya Yocha Huta Barat dari kelas 12 IPA 4 ingin melanjutkan materi teman saya, yaitu materi yang ke-9 dan yang ke-10. Materi yang ke-9 yaitu peranan TIK dalam dunia industri dan manufaktur. Dalam dunia industri dan manufaktur, kita biasanya sering merencanakan dan mendesain sebuah produk yang baru yang akan dirilis ke publik. Dulu, pekerjaan yang berhubungan dengan hal ini sangat susah dan melelahkan. Beda dengan sekarang yang sudah serba otomatis. Perusahaan bisa menggunakan bantuan komputer dan mesin-mesin berteknologi canggih untuk memproduksi produk secara massal. Selain itu, TIK juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran informasi. Beberapa tugas dari teknologi bisa sangat membantu dalam dunia industri dan manufaktur, seperti manajemen data, rekayasa hardware, komputer, bahasa program, database, software, beserta administrasi sistem secara menyeluruh. Setidaknya, beberapa contoh peranan TIK dalam dunia industri ini bisa menambah pemahamanmu. Yang pertama, peranan TIK dalam industri otomotif. Dalam proses perancangan produk ini, kita juga akan dimudahkan dengan berbagai aplikasi seperti CAD. Dengan aplikasi ini, kita bisa merancang sebuah produk dengan mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, hasil yang ditawarkan juga memiliki tingkat keakuratan yang dan detail dengan cukup tinggi. Namun, dengan bantuan aplikasi CAD, Blender, atau Google SketchUp, semua pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan durasi pengerjaan yang singkat. Yang kedua, peranan TIK dalam industri pakaian. Dalam hal ini, TIK bisa memudahkan suatu perusahaan pakaian untuk mendesain dan memproduksi berbagai model pakaian. Untuk urusan desain, sebuah perusahaan bisa memanfaatkan aplikasi editor. Dengan begitu, prosesnya akan jauh lebih cepat dan hasilnya menjadi lebih mudah dikoreksi. Yang ketiga, peranan TIK dalam industri makanan dan minuman. Seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan besar seperti menggunakan TIK dalam alur kerjanya. Dengan jumlah produksi yang sangat besar, mereka pasti akan kewalahan jika mengerjakannya secara manual. Berkat perkembangan dunia teknologi, mereka bisa memproduksi makanan dan minuman secara massal menggunakan bantuan mesin. Dengan begitu, hampir semua prosedur dapat dilakukan dengan otomatis, baik itu pengaturan suhu, lama pembuatan, pengemasan, dan sebagainya. Untuk contohnya mungkin cukup itu saja. Contoh yang lain bisa kamu amati di sektor lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman, saya ingin melanjutkan materi yang ke-10, yaitu manfaat TIK dalam bidang informasi dan bidang teknik. Teknologi informasi dan bidang teknik merupakan dua hal yang tak terpisahkan, tak terkecuali pada teknologi teknik sipil. Hal itulah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pasca Sarjana Teknik Sipil ITS. Para peserta diharapkan setelah mengikuti acara ini, para peserta tahu bahwa teknologi sipil banyak ditunjang oleh kemampuan informatika. Dalam acara ini turut hadir praktis dari bidang industri dan jasa konstruksi, yaitu PT Rekayasa Industri dan PT PP, sebagai keynote speaker. Mereka mempresentasikan tentang betapa pentingnya pemanfaatan perangkat lunak. Untuk itu diperlukan banyak SDM sebagai tenaga pengoperasionalnya di bidang teknik sipil. Sementara di acara ini dapat diketahui bahwa perusahaan besar di bidang teknik sipil yang mengeluh karena kekurangan tenaga profesional di bidang informasi teknologi.
Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang yang ke orang bisa jadi berbeda. Namun kini, kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang lebih mudah. Saat orang-orang mulai mengenal surat menyurat, informasi yang dapat mungkin akan akurat. Akan tetapi, membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya. Selanjutnya, penemuan telegraf lalu telepon menjadi cikal bakal majunya teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami mengucapkan Terima kasih.